ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، فقال جل جلاله في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله wa ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Mari kita dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita berkenaan tentang apa yang disebut dengan parenting Islami, atau jika kita menggunakan istilah syar'i maka kita akan menemukan istilah tarbiyah usyariyah, ya, pendidikan tentang keluarga yang sebenarnya jika kita melihat apa yang disampaikan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, begitu juga apa yang dikatakan dan kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni dicontohkan oleh beliau di dalam kehidupannya, maka seorang Muslim sebenarnya akan menemukan bagaimana cara mereka menjalani kehidupan secara sempurna, termasuk di dalam menjalankan rumah tangga. Terkhusus bagi kaum lelaki, bagi para lelaki, para ayah, para suami, maka uswah dan qudwah kita adalah baginda Rasulullah SAW, yang juga seorang ayah, seorang laki-laki, dan juga seorang suami. Sehingga kita tidak memiliki pilihan yang lainnya selain melihat dan kemudian meniru Rasulullah SAW. Dan tidak ada kekecewaan dan tidak ada kegagalan bagi mereka yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan tuntunan. Tentunya ini yang disfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang mungkin sering kita dengar insyaallah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panutan, tuntunan, ya, yakni sosok yang sangat pantas untuk ditiru. Ada hal-hal yang sangat pantas untuk dijiplak atau untuk ditiru oleh kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya berlaku dan ini hanya akan disadari oleh mereka-mereka yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman, ya, kepada hari akhir. Kita berharap, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dan jalan kita untuk bisa betul-betul mengikuti, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kunci kebahagiaan hidup kita di dunia sebelum kita kelak berbahagia di akhirat. yakni ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Termasuk dalam tema atau judul tema, ya, perjumpaan kita di malam hari ini, bahwa apa yang akan kita bicarakan di malam hari ini yang merupakan bagian dari rangkaian konsep indah berumah tangga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah perkara kepemimpinan di dalam rumah tangga seorang
muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengacu kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di dalam sahihnya, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat yang singkat, satu kalimat yang dipenuhi dengan keagungan makna. Yang pertama, karena kalimat itu keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, itu karena makna yang terkandung di dalamnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap dari kita, yakni hamba-hamba Allah, khususnya laki-laki, dia adalah ra'in, yang mana secara makna itu berarti seseorang yang membimbing, seseorang yang menjaga. Sebagaimana seorang penggembala membimbing hewan ternaknya dan kemudian menjaga hewan ternak. Dan begitulah permisalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap dari kita, bahwa setiap dari kita adalah sosok yang membimbing orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, di bawah pemeliharaannya, dan sekaligus dia adalah penjaga. Dia adalah sosok atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menjaga mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya untuk kemudian tidak terjerumus atau tidak tertimpa keburukan dan kemudian terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membinasakan. Sejatinya itulah hakikat seorang pemimpin. Ya, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam aktivitas kita bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun terkhusus sebagaimana yang sedang kita bicarakan dalam pembahasan atau rangkaian pembahasan kita, bahwa sejatinya seharusnya atau semestinya seorang muslim, seorang hamba Allah, seorang ayah, seorang suami itu menjadi pembimbing dan kemudian penjaga keluarganya. Bukan kemudian menjadi sosok-sosok yang menakutkan. Bahkan yang lebih buruk dari itu, menjadi sosok yang menghancurkan keluarganya sendiri. Tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa yang menjadi masalah ataupun yang menjadi perkara yang dikeluhkan oleh banyak sekali rumah tangga itu adalah hilangnya sosok pemimpin di dalam rumah tangga tersebut. Bahkan tidak jarang bahwa kepemimpinan di dalam rumah tangga itu berpindah kepada sosok yang tidak semestinya, ya, untuk menjadi pemimpin, yaitu pasangan bagi seorang laki-laki, seorang wanita. Karena bagi seorang mukmin, seorang muslim, pilihannya untuk menjadi pemimpin atau takdirnya menjadi pemimpin di dalam rumah tangga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika Rabb kita Jalla Jalaluhu, Rabb yang sangat sempurna, yang sangat menjaga kebaikan ya bagi hamba-hambanya, menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya, mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, ayat yang sering dijadikan dalil oleh kebanyakan laki-laki untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya di dalam rumah tangga. Namun banyak di antara mereka yang tidak faham makna dari ayat tersebut. Mereka betul-betul tidak tahu
konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 itu. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan khitab ayat ini bahwa kandungan makna isi ayat ini ditujukan kepada setiap lelaki, kepada setiap lelaki, kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ayah, yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, mereka ahibati fillah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan firman-Nya sab'atun, dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum lelaki itu mereka adalah qawwam. Mereka adalah qawwam. Dan makna qawwam ini yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tapi yang sering dimaknai dari ayat ini oleh kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa qawwam, ya, qawwam itu adalah hanya pemimpin, atau mungkin lebih tepatnya dalam pemaknaan yang dilakukan oleh banyak orang itu mereka seakan mengatakan atau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan makna penguasa, karena itu yang ditunjukkan oleh kebanyakan laki-laki ketika menjadikan ayat ini sebagai dalil. Kita lengkapi dulu, ya, kelanjutan dari ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa para lelaki itu kemudian menjadi qawwam, ya, menjadi qawwam. Itu yang menjadi alasan pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu telah melebihkan atau mengunggulkan, ya, mengunggulkan kaum lelaki itu di atas perempuan. Dan kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena sebab kenapa kaum lelaki dijadikan qawwam itu karena sebab Allah, karena sebab mereka menginfakkan sebagian harta mereka, ya, bagi keluarganya, bagi mereka-mereka yang berada di bawah naungannya. Ya, karena alasan itu, karena Allah bebankan kewajiban kepada mereka-mereka, yakni kepada kaum lelaki, para ayah, para suami, untuk memberikan kepada keluarga mereka, untuk memberikan kepada istri dan anak-anak mereka yang terbaik dari apa yang mereka cari, dari apa yang mereka ikhtiari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa infak atau pengeluaran atau nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada orang miskin ataupun dalam jihad fisabilillah, ya, itu terkalahkan oleh infak atau nafkah yang mereka berikan kepada keluarga mereka. Dan karena alasan itu kemudian Allah jadikan kaum lelaki sebagai qawwam di atas kaum wanita. Para mufassirin, ya, para ulama menjelaskan, menyampaikan kepada kita bahwa makna dari kata qawwam ini itu adalah makna yang cukup dalam dan cukup memiliki makna yang luas. Artinya banyak sifat, banyak keadaan yang kembali kepada makna kata ini. Sebagaimana yang dikatakan bahwa di antara makna kata qawwam itu adalah
rais, bahwa mereka yang menjadi qawwam itu adalah kepala ataupun pemimpin. Ya, artinya mereka yang membawa, mengarahkan, dan kemudian memimpin siapapun yang berada di bawah kekuasaan. Dia bukanlah sosok yang terpimpin, tapi dialah pemimpinnya. Dia memimpin orang lain. Kemudian makna yang kedua, itu maknanya adalah kabir. Yang dimaknai atau diartikan dengan pembesar, dia adalah orang yang memiliki kedudukan. Ya, sehingga seorang qawwam yang pastinya adalah seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, dia harus menjadi seorang pembesar di dalam keluarganya. Bukan untuk berlaga untuk menunjukkan otoritasnya, tidak. Tapi mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya itu memberikan hak dan menundukkan ayah mereka, menundukkan suami mereka, itu menjadi sosok yang dihormati dan dimuliakan. Kemudian makna qawam yang lainnya itu adalah hakim. Maknanya adalah hakim, pemutus perkara. Di antara keburukan yang dilakukan oleh banyak sekali lelaki, itu adalah ketika mereka menyerahkan urusan penghukuman, ya, urusan atau jabatan kalau boleh dikatakan, atau posisi menjadi seorang hakim di dalam keluarga kepada istri-istri mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanggung jawab itu dan beban itu kepada para lelaki. Semestinya yang menjadi hakim dan pemutus perkara dalam rumah tangga adalah ayah ataupun suami. Adapun kemudian dia menerima nasihat, menerima saran, menerima masukan, ya, dari istrinya ataupun dari keluarganya, itu di antara tanda keadilan dirinya sebagai seorang hakim. Kalau seorang hakim yang adil, dia tidak akan pernah mengambil keputusan sesuai dengan pendapat dan apa yang dia pikirkan saja. Tapi kemudian dia akan melakukan, ya, penghukuman sesuai dengan apa yang dia juga dengar dari orang lain, sehingga dia bisa menemukan keadilan. Ya, sehingga dia bisa menemukan keadilan. Dan dia akan memutuskan dengan keputusan yang sangat adil dan kemudian menyelamatkan semua orang yang dihakimi. Kemudian yang berikutnya, makna berikutnya adalah makna mu'addib. Mu'addib artinya adalah pendidik, atau dalam bahasa yang lain disebut juga dengan murabbi. Pendidik. Ya. yakni mereka-mereka yang selalu berusaha untuk menanamkan yang terbaik kepada keluarganya. Baik itu menanamkan akhlak kepada mereka, baik itu kepada istri ataupun anak-anak, menanamkan kemudian ilmu, mengajarkan kepada mereka ilmu yang menyelamatkan mereka dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala kelak, baik itu di alam barzakh atau kelak di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muaddib, seorang pendidik adalah mereka-mereka yang selalu memperbaiki kesalahan dan menunjukkan yang benar kepada orang-orang yang dididiknya. Dan ini tanggung jawab yang cukup berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang laki-laki. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam ayat yang sering kita dengar. Insyaallah taala. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala.
yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Di dalamnya ada malaikat yang keras, yang kejam, ya. Artinya mereka memang betul bertugas untuk menyiksa dan akan memberikan siksaan yang terbaik, siksaan yang paling berat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menyelisih Allah. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya sebagaimana yang Anda juga pernah sampaikan, bahwa beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini, ay allimuhum wa adibuh. Ajari mereka ilmu dan kemudian ajari mereka adab, sehingga mereka selamat dari siksa dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perkara atau perantara dua hal ini, yaitu ilmu dan adab. Ilmulah yang akan mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Adapun adab yang menyempurnakan ketakwaan dan keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang memilikinya akan selamat dari adab. Orang-orang yang memilikinya lebih pantas masuk surga dibandingkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian makna yang berikutnya, ahibati fillah, makna yang berikutnya adalah amin. Makna dari qawwam adalah amin. Jadi orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Karena seorang ayah, seorang suami, dia menanggung amanah yang tidak ringan, dan dia harus menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam amanah yang diemban. Dia tidak boleh berkhianat. Dia kemudian tidak boleh menyia-nyiakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena ketika seorang laki-laki berkhianat terhadap amanat yang dimilikinya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menghancurkan seluruh sisi rumah tangga dan keluarga yang ada di bawah naungannya. Sejatinya, kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga adalah karena seorang laki-laki yang mengkhianati amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dia tidak lagi menjaga istrinya, dia tidak lagi menjaga anak-anaknya. Dia membiarkan mereka larut, tenggelam, terbawa arus kemaksiatan dan dosa. Dia yang berkhianat, laki-laki yang berkhianat, adalah penyebab, ya, keluarga yang ada di bawah naungannya kelak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dikarenakan kegagalannya di dalam mengemban amanah. Dan kemudian makna yang terakhir, ahibati fillah, ikhwani fiddin, sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin, bahwa yang dimaksud dengan qawam itu adalah muslih. Mereka yang selalu senantiasa memperbaiki, ya, kesalahan, kekeliruan atau keadaan yang menimpa keluarganya. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan adanya kerusakan di dalam keluarga yang wajib dia jaga, wajib dia lindungi, wajib dia kemudian giring untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika seorang laki-laki menyadari makna ini, maka dia tidak akan pernah lagi kemudian bermudah-mudahan menggunakan ayat ini untuk semata-mata menunjukkan bahwa dialah sang penguasa, sehingga dia bisa semena-mena dan melakukan apa saja yang disukai. Banyak, ahibati fillah, terlalu banyak bahkan keluarga-keluarga yang sangat terzalimi karena sikap laki-laki yang seperti ini. Bagaimana istri tertekan, bagaimana pasangan hidupnya atau istri yang juga menjadi ibu, kemudian karena tekanan batin yang dirasakannya, dia kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan. Atau dia membalas kekesalannya dengan kemudian merusak kehidupan anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anak yang berhadapan dengan lelaki, dengan ayah
yang seperti ini, yang menggunakan kekuasaannya untuk menzalimi keluarganya atau untuk menyia-nyiakan keluarganya. Ya, mereka pun menjadi korban sehingga mereka memilih untuk mencari kebahagiaan lain dengan cara mereka. Sehingga mereka memilih untuk mencari kesenangan yang lainnya, meskipun dengan cara dan kesenangan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini itu sebenarnya menginginkan kita itu betul-betul sadar bahwa menjadi seorang pemimpin, khususnya di dalam rumah tangga, adalah perkara yang besar, adalah perkara yang agung, adalah perkara yang harus diemban ya dengan sebaik mungkin. Ya, tidak boleh kemudian dianggap sebagai sesuatu yang ringan, yang rendah. Tapi ini adalah tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sebagaimana lanjutan hadis yang sempat Anda singgung tadi bahwa kullukum ra'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap dari kalian adalah pemimpin. Ya, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya di dalam keluarga. Fal yu'idda lis-su'ali jawaban. Maka sebagaimana yang diisyaratkan oleh sebagian ulama, barang siapa yang sadar bahwa dirinya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini bukan main-main. Dan ini bukan perkara yang harus dianggap remeh. Semuanya harus mempersiapkan jawaban terbaik ketika dia dihisab dan ditanya oleh Allah. Dan jawaban yang terbaik itu hanya bisa dia berikan kepada Allah ketika dia mengemban amanah sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangganya dengan sebaik mungkin. Ahibati fillah wa ikhwani fid din. Kembali kepada isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 tadi. Di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para lelaki menjadi qawwam, alasan yang pertama adalah al-fadl, kelebihan atau keutamaan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengutamakan laki-laki di atas perempuan. Dan itu bisa kita lihat dalam beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini. Yang pertama bahwa Allah memilih kaum lelaki untuk mengemban kenabian dan kerasulan. Tidak ada satupun nabi ataupun rasul dari kalangan perempuan. Dan ini mengisyaratkan keutamaan kaum lelaki di dalam Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah jadikan al-wilayah atau kekuasaan atau kepemimpinan itu hanya pada tangan ya atau pada pundak kaum lelaki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Allah hilangkan kebahagiaan, keberuntungan dari mereka yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin.
Begitu juga jika itu terjadi di dalam rumah tangga seorang muslim. Tidak akan ada dan tidak akan pernah bahkan muncul kebahagiaan di dalam rumah tangga yang seperti itu. Kemudian ya, yang berikutnya Allah jadikan ya al-hukm, ya, al-qada ala yadi ar-rijal. Allah jadikan masalah hukum atau masalah apa namanya eh, menjadi hakim, menjadi qadhi di dalam Islam hanya untuk laki-laki. Dan kemudian alasan berikutnya kenapa laki-laki dijadikan atau diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di atas perempuan, karena kamalu, yakni al-khalq, karena laki-laki jauh lebih sempurna secara penciptaan dibandingkan perempuan. Sehingga kesempurnaan ini memungkinkan dirinya untuk menjadi pemimpin sebaik mungkin. Bahwa dari sisi fisik, tenaga, kekuatan, ya itu jauh lebih kuat kaum lelaki. Kaum lelaki tidak mengalami uzur-uzur yang melemahkan dirinya sebagai pemimpin. Tidak sebagaimana kaum wanita. Dan ini bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala itu merendahkan kaum wanita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kaum wanita dengan perkara yang bisa menghancurkan dan kemudian bisa membuat mereka sengsara di dunia dan di akhirat. Ya, andaikan kaum wanita berpikir dengan kacamata iman mereka, dengan kacamata hati yang jernih, yang penuh kejujuran, maka mereka akan menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kehidupan mereka. Itu alasan yang pertama sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah karena adanya dalam bahasa sebagian ulama disebut dengan ifdal, yakni keunggulan kaum lelaki dari sisi nafkah, bahwa mereka yang diwajibkan oleh Allah, diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menafkahi keluarganya, bukan sebaliknya. Bukan sebalik. Terkadang memang kehidupan memaksa seseorang untuk kemudian berusaha lebih keras, sehingga dia melibatkan istrinya untuk sama-sama mencari nafkah. Tapi andaikan mereka, ya, yakni para lelaki, para suami, menyadari tanggung jawab mereka dan kewajiban mereka, dan kemudian dia menyerahkan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan pernah melibatkan istrinya di dalam kehidupan. Yani khususnya maksud saya dalam urusan ma'isyah, dalam urusan nafkah. Karena itu sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Allah wajibkan bahkan kepada mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberatkan kaum wanita untuk memikirkan ataupun bahkan mencari nafkah, membantu keluarganya. Banyak hal yang kemudian hancur, banyak hal yang kemudian rusak ketika seorang laki-laki membiarkan ya istri mereka itu terlibat di dalam perkara yang semestinya menjadi tanggung jawab diri. Ana tidak berbicara tentang mungkin uzur-uzur yang mungkin terjadi kepada pasangan suami istri dalam rumah tangga. Seperti suaminya tidak sanggup untuk bekerja dan seterusnya, tidak. Tapi yang Anda maksudkan adalah ketika seorang laki-laki sanggup untuk menunaikan kewajibannya, maka biarkan dirinya sajalah yang melakukan kewajiban itu. Karena bagi dirinya itu adalah ibadah. Dan kemudian yang kedua, karena memang Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan keluarganya untuk memberikan penghormatan, memberikan apa namanya penjagaan terhadap suaminya, terus terhadap ayah, ini terhadap seorang laki-laki, dikarenakan dialah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Bahkan
Sebagian ulama mengatakan ini diawali oleh seorang laki-laki dari sebelum dia menikahi istrinya. yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan dirinya untuk memberikan mahar. Kemudian yang kedua setelah dia menikah, dia diwajibkan untuk memberikan nafkah, ya, baik itu secara materi ataupun secara batin. Ya, sekali lagi nafkah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya saja nafkah materi, tapi juga nafkah batin yang sering kali dilalaikan oleh kebanyakan kaum lelaki, ya. Dan ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Perlu Anda sampaikan ini ahibati fillah wa ikhwani fiddin. Karena banyak keluhan ya dari istri-istri kaum muslimin berkenaan tentang perkara yang satu ini. Di mana mereka mengeluhkan bahwa suami-suami mereka itu tidak memperdulikan nafkah batin untuk mereka. Karena suami-suami mereka lebih suka untuk berkumpul dengan teman-temannya atau menghabiskan waktu dengan hobi yang dia sukai, ataupun kemudian dia menghabiskan waktu dengan gadget ataupun alat komunikasi yang mereka miliki. Sehingga ada satu kewajiban kemudian, ya, ataupun satu hak yang sangat berhak diminta oleh seorang istri kepada suaminya, itu kemudian menjadi terlupakan, dan ini adalah kezaliman. Ya, dan ini akan menjadi perkara yang kemudian bisa dituntutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun termasuk ke dalam keumuman nafkah yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Jika seseorang menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, maka dia hanya akan melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda di dalam satu hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khiyarukum khiyarukum linisaihim, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum lelaki itu adalah yang paling baik kepada istri-istri mereka, yakni kepada pasangan. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa ana khiyarukum ya linisai aw li ahli, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan aku yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan itu bukan semata-mata untuk menunjukkan kemuliaannya atau beliau sombong, menyombongkan diri. Namun Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kalian tahu aku adalah manusia terbaik untuk istri-istriku, maka contohlah aku. Jangan kemudian kalian ini, ya, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menjadi laki-laki terbaik dengan tidak mengikuti dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ketika kemudian kita melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah yang diriwayatkan kepada kita oleh para ulama dengan sanad-sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, kita menjumpai bagaimana Rasulullah SAW di tengah kesibukannya, di tengah masalah dan beban kehidupannya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjadi pribadi yang menyenangkan di dalam rumah tangga. Beliau selalu melakukan yang terbaik. Tidak mudah memang, tapi begitulah semestinya seorang muslim, seorang mukmin meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kita harapkan pastinya adalah kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kebahagiaan itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Dan kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga seorang mukmin itu adalah sosok ayah dan sosok suami yang menjadi pemimpin sebagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin bagi keluarganya. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara ciri kepemimpinan Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya adalah rahmah. Beliau adalah pemimpin yang penuh kasih sayang. Ini poin yang sangat penting karena kasih sayang seorang mukmin kepada keluarganya itu di antara perkara yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada kita, irhamu, kata Rasulullah SAW, man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati, kasih sayangi mereka-mereka yang ada di atas permukaan bumi. Maka Allah yang ada di langit akan mengasihi dan menyayangi kalian. Ini adalah kaidah yang sangat sederhana. Ya, hal yang sangat sederhana. Hanya menunjukkan kasih sayang, melimpahkan, mencurahkan kasih sayang kepada keluarga. Dengan cara itu saja telah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ahibati fillah wa ikhwani fid din. Rasulullah SAW, kata para ulama, ya, beliau adalah pemimpin yang penuh mas'uliyah, pemimpin yang penuh tanggung jawab. Tanggung jawab Rasulullah SAW itu begitu luar biasa. Ya, meskipun beliau berada dalam keadaan sulit, maka tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, itu tidak pernah disia-siakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah SAW itu terkadang beliau tidak menemukan makanan bagi dirinya sendiri. Tapi Rasulullah SAW selalu berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian yang ketiga, ahibati fillah, ya, wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cara atau gaya Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya sebagai seorang pemimpin. Beliau adalah pemimpin yang selalu berusaha melakukan idkhalus surur. Beliau itu seorang pemimpin yang selalu berusaha memasukkan kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Baik itu dengan senyuman yang tidak pernah berhenti terlontar dari bibir Rasulullah SAW, ataupun dari gerak-gerik dan perilaku beliau yang selalu menyenangkan bagi keluarganya. Baik itu bagi istri-istri beliau SAW, ataupun bagi putra dan putri beliau, ya, SAW. Beliau selalu memberikan yang terbaik. Beliau selalu mendatangkan kebahagiaan bagi keluarganya. Dan kita tahu bahwa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin saja itu di antara amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah. Lantas bagaimana ketika kita memasukkan kebahagiaan itu ke dalam hati keluarga kita? Dan kemudian yang berikutnya, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Ya, gaya kepemimpinan Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya itu beliau senantiasa menjadi sosok yang adil. Sosok yang adil, yakni yang menetapkan atau menempatkan perkara pada tempatnya. Yakni ketika beliau semestinya menunjukkan ketegasan, maka beliau menunjukkan ketegasan. Di saat beliau semestinya menunjukkan kasih sayang atau kemudian kelembutan, beliau melakukannya.
Ya, sehingga tidak ada kesalahan kemudian yang dibiarkan begitu saja dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW pun tidak selalu atau senantiasa menyudutkan keluarganya seakan mereka adalah manusia-manusia yang penuh kesalahan. Tapi beliau mengapresiasi, menghargai apa yang dilakukan oleh istrinya. Beliau menghargai bahkan apa yang dilakukan oleh pembantunya. Beliau puji, beliau hargai, bahkan beliau berikan balasan yang terbaik. Sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, dan ini hal-hal yang hanya bisa kita ketahui kemudian ketika kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Ya, ada perkara yang semestinya kita perbaiki, ahibati fillah. Kita mengaku mencintai Rasulullah SAW. Tapi namun kecintaan itu tidak membuat kita menelisik atau mencari-cari berita-berita atau informasi tentang kehidupan Rasulullah SAW. Ya, itu semestinya yang dilakukan oleh orang yang mencintai nabinya, mencintai Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Khusus di dalam masalah kepemimpinan di dalam rumah tangga, ya, itu adalah hal yang hanya bisa ya mereka dapatkan contohnya, yakni contoh yang terbaik itu hanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal kemudian, dan mungkin ini yang terakhir yang bisa Anda sampaikan insyaallah ta'ala dalam perjumpaan kita di malam hari ini. Adapun sisanya mungkin kita bisa berdiskusi ataupun bertanya jawab insyaallah ta'ala. Satu hal yang harus kita sadari bersama-sama, atau mungkin lebih tepatnya kita jadikan sebagai motivasi kita, wahai kaum lelaki, ya, kaum lelaki, para suami, para pemimpin rumah tangga, ya, sadari bahwa Nabi Muhammad SAW itu ya bersabda memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, khususnya mereka-mereka yang menjadi pemimpin. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, innal muqsitin indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil, yakni dalam kepemimpinan mereka, ya, ala manabir min nur, an yaminir rahman. Mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kelak pada hari kiamat, Allah tempatkan mereka di mimbar-mimbar, yakni tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lain. Sebagaimana mimbar di dunia. Tapi dia terbuat dari cahaya. An yaminir rahman, di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadaihi yamin, kata Rasulullah SAW. Dan kedua tangan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kanan. Itu yang dikatakan dan dipastikan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallaw. Yakni mereka, balasan itu bagi mereka-mereka yang adil dalam hukum mereka sebagai seorang hakim, ataupun yang adil kepada keluarga mereka, mawallaw, dan yang adil dalam seluruh kepemimpinan mereka, baik itu di pekerjaan, perusahaan, atau yang semisal. Itu adalah jaza terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang mendidik dan memaksa dirinya untuk menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang terbaik, terkhusus bagi orang-orang terdekat mereka. Kalaulah kemuliaan seperti ini tidak juga menggerakkan hati kita untuk berubah menjadi pemimpin yang adil,
maka rasanya tidak ada lagi perkara yang bisa menggerakkan hati kita. Kalaulah kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala saja tidak bisa membuat kita kemudian berubah menjadi suami yang baik ataupun ayah yang baik bagi keluarganya, bagi anak-anak, maka rasanya memang tidak ada lagi yang bisa mengubah hati kita ini. Ya, jamaah rahmatin Allah, banyak orang yang mengira bahwa kebahagiaan di dalam rumah tangga itu berada di tangan seorang ibu. Maka jawabannya tidak. Justru kebahagiaan rumah tangga itu kembali kepada para pemimpin di dalam keluarga tersebut, yaitu para ayah dan juga para suami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, ahibati fillah. Dan sekali lagi, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita bisa kemudian menyempurnakan diri kita dalam perkara kepemimpinan di dalam rumah tangga, karena kepemimpinan yang baik adalah di antara apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Beliau meninggalkan jejak, beliau meninggalkan contoh, beliau meninggalkan sunnah-sunnah yang sejatinya mengajari kita bagaimana menjadi manusia terbaik, khususnya setelah beliau SAW meninggalkan kita semuanya. Ya, cukup bagi kita untuk mengikuti jejak beliau agar kemudian kita bahagia sebagaimana beliau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cukup bagi kita untuk mengikuti jejak beliau agar kita kelak bersama disatukan, digabungkan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu Asep atau Hasep ya Bun Yasa bisa Anda sampaikan. Sisa waktunya Anda persilahkan jika ada pertanyaan yang diajukan ataupun hal lainnya. Tafadhol. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga menambah ilmu kami semua dan agar kami semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Demikian saudaraku Siman dan seakidah, baru saja kita simak bersama kajian parenting dan dinia bersama Ustadz Abdullah Ahmad Maratan hafizahullah taala yang dipersembahkan oleh Yayasan Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Nah, Masya Allah, ternyata berat Ustadz ya. Jadi suami bukan hanya ngasih nafkah aja, ternyata sangat luas sekali. Masya Allah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sesi berikutnya, Ustadz, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan jika ada ingin bertanya, bisa langsung ditulis di kolom chat Zoom atau langsung open mic dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, Fadol, Ana persilakan untuk yang mengacungkan tangan dulu ya, Ustadz. Nah, Tafadol, Kang Muhammad Rifki, 23 tahun dari Bandung. Tafadol, jika ingin bertanya, silakan langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz mau tanya tentang khulu, Ustaz. Seorang istri kan jika meminta cerai kepada suami, itu masuknya khulu. Nah, itu kan berarti maharnya itu harus dikembalikan kepada suami. Apakah ada batasannya? Seperti contoh seorang istri yang itu udah punya anak, atau sama Ustadz harus dikembalikan? Oh, nah, baik. Yang pertama, hibati fillah. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perkara yang seperti ini. Karena ini bagi seorang laki-laki khususnya ya menjadi musibah dan juga ujian. Apapun kemudian alasan yang mendasari atau yang mendorong seorang wanita, seorang istri untuk meminta khulu kepada suaminya. Tapi ada satu pengingat ya, sebelum Anda jelaskan, ada satu pengingat dari Rasulullah SAW bahwa terkhusus kepada kaum wanita, para istri. Beliau mengatakan al-mukhtali'atuhunnal munafiqat.
wanita-wanita yang meminta cerai kepada suami mereka, jadi dirinya lah yang mengajukan permohonan untuk diceraikan kepada suaminya, itu mereka adalah wanita munafik, kata Rasulullah SAW. Ketika menjelaskan hadis ini, ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita munafik dalam kasus khulu yang diajukan oleh seorang wanita kepada suaminya atau permintaan untuk bercerai kepada suaminya, itu adalah ketika mereka tidak punya alasan yang kuat, alasan syar'i untuk meminta cerai kepada suami. Ya, sehingga seorang wanita tidak boleh bermudah-mudahan dalam perkara ini. Namun kemudian jika ada alasan, ataupun kemudian jika atau kalaupun diteruskan pernikahan itu justru akan menjadi mudarat bagi keduanya, maka jika sang wanita tetap meminta, ya, kepada suaminya untuk diceraikan, maka ada satu hal yang harus dia lakukan, yakni sebagai seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada Thabit ibnu Qais ibnu Syammas, ketika istrinya meminta cerai kepada dirinya, yakni seorang sahabiyah meminta cerai kepada suaminya yang juga seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang disampaikan oleh Rasul kepada istri Thabit ibnu Qais adalah untuk mengembalikan mahar kepada suaminya, yakni yang pada saat itu maharnya adalah satu bidang atau satu lahan kebun. Maka perintah Nabi itu disetujui, disepakati oleh istri Thabit ibnu Qais. Nah, dari hadis tersebut, ya, atau dari riwayat tersebut, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, itu kita menjumpai atau menemukan bahwa dalam kondisi apapun seorang wanita yang minta khulu, itu tetap dia punya kewajiban untuk mengembalikan mahar. Nah, yang jadi masalah justru ini yang Anda perlu sampaikan. Sebagian orang menganggap bahwa mahar itu cukup dengan perkara-perkara yang remeh. Ya, seperangkat alat sholat, atau uang 100.000 atau 500.000. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum wanita untuk meminta mahar sesuai dengan keinginannya. Dan juga seorang suami juga kemudian ketika terjadi khulu, jika dia memberikan mahar yang pantas, yang layak, yang berharga, maka mahar ini pun yang bisa juga menjadi pencegah atau penahan keinginan dari seorang wanita untuk meminta cerai dari suami. Sehingga jangan kemudian bermurahan, ya, di dalam masalah mahar. Karena banyak kemudian kaum wanita yang merasa mudah untuk meminta cerai dari suaminya. Kenapa? Karena mahar yang harus dia kembalikan hanya 100.000, hanya 500.000, atau seperangkat alat sholat. Sehingga ada terjadi tajarru. Tajarru itu artinya berani. Dia tidak punya pertimbangan apapun kemudian untuk meminta cerai dari suaminya dengan alasan bahwa apa yang harus dia lakukan sebagai konsekuensinya itu ringan. Ya, mohon maaf sedikit panjang, tapi ini perkara yang belakangan ini kemudian itu menjadi perkara yang sangat meningkat atau meroket tajam, ya, bahwa para wanita, para istri itu banyak di antara mereka kemudian yang minta cerai dari suami-suami mereka, dan semoga Allah menjaga kita semuanya insyaallah dan rumah tangga kita. Wallahu ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya bagi kami semua. Nah, Kang Muhammad Abil Lesmana, saya izin dulu bacakan yang di chat, kolom di chat ya. Nanti lanjut lagi ke yang tangan. Nah, Ustaz, Anda bacakan pertanyaan dari chat Zoom. Bismillah, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan Assalamualaikum. izin bertanya, bagaimana jika seorang pemimpin perusahaan yang mempunyai karyawan yang bermaksiat kepada Allah di jam kerja? Apakah mendapat dosa darinya? Dan bagaimana jika di luar jam kerja? Apakah sama mendapat dosa dengan catatan karyawan tersebut melakukan maksiat tanpa sepengetahuan pemimpin? Nah, tafadhol Ustaz. Perbuatan maksiat dalam keadaan apapun dia tetap menjadi dosa. Nah, jika kemudian dia melakukan kemaksiatan tersebut dalam keadaan-keadaan yang tidak sepantasnya dan kemudian justru bahkan kemaksiatan itu dilakukan dalam kondisi yang haram seseorang untuk melakukan kemaksiatan, maka itu mempengaruhi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda maksudkan begini. Seperti ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu bermaksiat ya kepada Allah Rabbul Alamin di bulan-bulan tertentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mempengaruhi efek dampak dari dosa yang dia lakukan. Artinya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika dia bermaksiat dengan cara melanggar kewajiban, ya, ataupun bermaksiat dengan cara merusak hak orang lain atau merugikan orang lain. Kembali kepada konteks pertanyaannya tadi, bahwa ketika pegawai ini melakukan kemaksiatan di waktu kerja, maka yang akan dia dapatkan di sisi Allah bukan hanya saja dosa dari kemaksiatannya itu sendiri yang dia lakukan, tapi karena dia bermaksiat dan kemudian mengganggu hak orang lain, merusak kewajiban yang harus dia lakukan kepada orang lain, maka ada dampak yang jauh lebih besar, ada hukuman yang jauh lebih berat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang seperti ini. Ini yang perlu disadari oleh setiap dari kita sebagai seorang hamba Allah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua itu sebagai seorang muslim yang mengemban amanah, ya, yang mengemban amanah. Dan ini jangan kemudian dianggap mudah. Karena sekali lagi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita itu akan menghadapi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kemudian kita datang menghadap Allah dengan membawa perkara-perkara yang hanya akan membinasakan dan menghancurkan kita kelak. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, kalau untuk pemimpinnya sendiri gimana Ustaz? Jadi ada karyawan yang maksiat. ada karyawan yang bermaksiat, apakah pemimpinnya juga mendapatkan dosa jariah? Nah, dosa ketika dia tahu, maka dia kemudian tidak mencegah, dia mendapatkan dosa. Karena dia bertanggung jawab atas seluruh orang-orang yang berada di bawah naungan kepemimpinan. Ya, jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan itu masalah pribadi, masalah personal, tidak. Selama seseorang itu berada di bawah kekuasaannya, maka orang-orang tersebut ketika melakukan kemungkaran, maka ada kewajiban, ada tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu mengingatkan, mencegah, dan seterusnya. Jika kemudian tetap menjadi pelanggaran, maka semestinya manusia seperti ini dikeluarkan dari daerah kepemimpinan, agar dia kelak tidak terseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Nah, Masya Allah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya bagi kami semua. Nah, Kang Muhammad Abi Lesmana, tafadhal, Anda persilakan jika ingin bertanya secara langsung. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah memberikan taufik dan pelindungannya kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, izin bertanya, di pembahasan kali ini yang kan sebagai laki-laki kan kita punya tanggung jawab yang besar ya gitu kan. Iya. Jika ingin menikah gitu, nanti mengurus keluarganya,
Nah, amanahnya gitu. nah, Untuk hal itu tuh kita perlu mempersiapkan diri kan. ya, Saat kita mau menikah itu butuh kapan kita siapnya atau kita harus siapin diri gitu saat itu, yang maksudnya gimana nah, sih untuk ya, pas ini kayaknya udah tepat nih waktunya nih gitu, atau ya, kita siapkan diri sendiri gitu kayak oke, siapin gitu. ya. Padahal Kayak nggak siap gitu ya. nah. Baik, barakallahu fiik. Menangkap pertanyaan antum insyaallah. Yang pertama, ya, eh, segala atau seluruh kebaikan itu memang butuh dipersiapkan dan kemudian diperjuangkan. Ya, dan jika Anda mengatakan diperjuangkan, maka setiap perjuangan itu juga butuh pengorbanan. Ini berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina. Mereka-mereka yang bermujahadah di jalan kami, memaksakan diri, mengajari dirinya sendiri, kemudian membiasakan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perjuangan itu akan meminta pengorbanan dari kita. Ya, ketidaknyamanan, rasa letih, atau kerugian secara materi atau apapun lah. Ya, sebagai konsekuensi dari perjuangan kita. Itu akan selalu ada konsekuensinya. Namun yang diinginkan oleh Allah itu kita bersiap-siap. Bukan pura-pura siap, tapi bersiap-siap. Lakukan apa yang semestinya dilakukan ketika kita akan menikah atau akan mengambil tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Sebenarnya itu menjadi tugas seorang ayah terhadap anak laki-lakinya. Sebenarnya tugas beliaulah untuk mempersiapkan anak laki-lakinya menjadi seorang pemimpin. Tugas beliaulah kemudian untuk mendidik anak laki-lakinya, membiasakan anak laki-lakinya untuk mencontoh dirinya sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Sehingga ketika datang waktunya, seseorang sebenarnya tidak perlu terlalu repot untuk mempersiapkan diri dalam masalah yang satu ini. Yang jadi masalah kita ini, kita tidak punya contoh yang kuat. Atau tidak mengambil contoh yang kuat. Dan kemudian kita tidak pernah berusaha. Kalau boleh Anda tambahkan, ahibati fillah, di antara perkara yang menghancurkan jiwa kepemimpinan seorang laki-laki, sehingga mereka tidak siap menjadi suami, mereka tidak siap jadi ayah, adalah karena terlalu banyaknya mereka sibuk dengan perkara yang sia-sia di dalam kehidupan. Mereka hanya menyibukkan diri mereka dengan bermain-main. Ya, dengan bermain-main. Sehingga kita temukan anak laki-laki sudah dewasa, sudah kuliah, bahkan hampir lulus kuliah, yang dia tahu hanya main game. Bagaimana bisa kemudian dia sanggup untuk menghadapi atau menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga? Ya sekali lagi, semuanya butuh persiapan. Semuanya butuh perjuangan. Namun kemudian, bukan berarti kita harus melakukan persiapan dan perjuangan ini sampai kita pada kondisi yang menurut kita paling sempurna, paling puncak. Maka sadari juga tidak ada kesempurnaan ya dalam diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan itu adalah pembelajaran. Seseorang akan terus belajar di dalam kehidupan pernikahannya. Yang harus dia lakukan adalah dia menjalani kehidupan itu dengan niat yang baik, cara yang baik, dan kemudian selalu berharap mendapatkan yang terbaik. Ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segalanya bagi laki-laki khususnya yang menjadi pemimpin, menjadi suami. Allah akan berikan hasil yang terbaik kepada mereka yang selalu berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang
mendatangkan kebaikan bagi keluarga. Allah Ta'ala. Insyaallah. Ustaz, jazakumullah khair. Kang Muhammad Abil Semangat cukup insyaallah ya. Nah, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya untuk kami semua. Nah, Ustaz, ana izin membacakan pertanyaan kembali di kolom chat room. Nah, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mendidik anak laki-laki untuk lebih maskulin? Jazakallahu khairan. Nah, tafadhal Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, dia harus mencontoh ayahnya. Jika ayahnya saja tidak maskulin, maka jangan pernah berharap anaknya menjadi laki-laki yang maskulin. Anak laki-lakinya menjadi laki-laki kuat, laki-laki yang artinya yang punya sifat dan jiwa laki-laki yang semestinya. Yang menjadi musibah kita sekarang adalah bahwa sebagian anak-anak itu melihat kondisi ayahnya yang tidak seperti laki-laki. Ataupun banyak di antara anak laki-laki di masa kita ini yang kemudian dibiarkan oleh ayahnya untuk diberikan pendidikan seperti wanita oleh ibunya. Karena banyak alasan, banyak ibu yang mendidik anak laki-lakinya dengan sifat-sifat atau pekerjaan wanita. Ya, salah satu alasannya karena mereka atau dia tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, atau dia mendambakan anak perempuan yang keluar anak laki-laki. Hal-hal yang seperti ini yang merusak jiwa, yang merusak kepribadian seorang anak laki-laki, dan itu dibiarkan oleh ayahnya. Nah, yang harus dilakukan, ahibati fillah, yang pertama tentunya meminta pertolongan kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, tanamkan jiwa, tanamkan kebiasaan, tanamkan sifat-sifat laki-laki pada diri anak tersebut dari usia yang sangat muda atau yang sangat dini. Tanamkan keberanian, tanamkan tanggung jawab, tanamkan kasih sayang, tanamkan siap menanggung kemungkinan resiko apapun di dalam kehidupan. Ya, dan tanamkan juga untuk menjadi sosok yang mandiri, yakni sosok yang bisa berjuang dan tidak terlalu banyak tergantung atau bergantung kepada orang lain. Sekarang bagaimana bisa kemudian seorang anak menjadi laki-laki sejati ketika semua kebutuhannya, semua keinginannya, semua keperluannya itu ditanggung dan selalu diusahakan dan selalu dipenuhi tanpa kemudian melibatkan mereka di dalam prosesnya. Ya, ini kasih sayang yang keliru yang sering ditunjukkan oleh orang tua kepada anak laki mereka. Ya, oleh karenanya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW kepada anak laki-laki beliau, meskipun kebanyakan atau seluruh anak laki-laki SAW tidak mencapai usia dewasa, tapi Nabi Muhammad SAW memposisikan mereka sebagai seorang laki-laki, mengajari mereka untuk menjadi laki-laki. Atau apapun yang kemudian diajarkan Rasulullah SAW kepada cucunya, ya, kepada cucunya, membentuk cucu-cucunya menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Al-Husain, Al-Hasan menjadi pemimpin kaum muslimin, begitu juga dengan Al-Husain. Laki-laki yang gagah, laki-laki yang penuh kesempurnaan dari sisi sifat kelaki-lakian. Karena mereka diajari oleh kakek mereka yang betul-betul luar biasa. Mereka meniru, mencontoh, melihat jiwa dan sifat laki-laki Rasulullah SAW. Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, dan mudah-mudahan Allah mempercayakan kemampuan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita sebaik mungkin. Allah Ta'ala. Ustaz, atas jawabannya semoga bermanfaat bagi kita dan bagi kami semua. Amin. Ustaz, ana izin membacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz,
hal-hal atau apa saja yang dipelajari di dalam berumah tangga dan buku-buku apa saja yang bagus buat jadi referensi. Nah, Ustaz, tafadhol. Barakallahu fikum. Yang pertama, buku terbaik adalah Kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, yang ana sarankan, ahibati fillah, itu adalah kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kalau yang dibutuhkan adalah judul tertentu, ana sarankan Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Itu di antara kitab yang menjelaskan dan menjabarkan kepada kita tentang sifat, baik itu fisik ataupun perilaku akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang bisa kita jadikan sebagai uswah dan qudwah di dalam kehidupan kita. Ya, itu penting. Karena role model atau contoh terbaik yang kita miliki sebagai, baik itu sebagai seorang ayah, baik atau sebagai seorang suami, ataupun sebagai seorang pemimpin secara umum, itu hanya Rasulullah SAW. Contoh Rasulnya. Contoh Rasul kita Muhammad SAW. Maka niscaya kita akan menjadi pendidik, menjadi orang tua, menjadi pemimpin yang terbaik. InsyaAllah ta'ala. Adapun kitab-kitab pendidikan keluarga dan seterusnya, ini bermacam-macam. Dan kurang lebih kemudian isinya pun kurang lebih sama. Dan semua memiliki sifat yang sama. Bahwa mereka mendasari cara-cara tarbiyah mereka, cara-cara pendidikan mereka yang mereka sebutkan dalam kitab, itu semuanya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ataupun juga mungkin dari kisah para sahabat Nabi, atau apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Karena izin untuk melanjutkan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Tafadhal. Nah, berikutnya, Bismillah, bagaimana tadi yang disebutkan bentuk pengkhianatan seorang suami dari amanah yang diberikan Allah? Adakah bentuk lain dari pengkhianatan tersebut selain menurut catatan anak pribadi yang tadi ditulis, yaitu membiarkan istri melakukan hal-hal yang diharamkan dan tidak diajarkan ilmu. Lalu bagaimana dengan wanita, Ustadz? Adakah bentuk pengkhianatan dari amanah yang diberikan Allah terkait perannya sebagai istri? Syukran, jazakallahu khairan. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tentu iya, ada juga sisi pengkhianatan yang tidak jarang dilakukan oleh para istri. Seperti ketika dia tidak menjaga kehormatannya dan tidak menjaga kehormatan suaminya. Ya, ini di antara bentuk pengkhianatan. Bermudah-mudahan dengan lawan jenis padahal dia adalah wanita bersuami. Ataupun kemudian ketika dia melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu atas anak-anaknya. Ya, karena banyak dan tidak jarang wanita-wanita di masa kita ini yang mana mereka adalah istri-istri dari suami mereka. Namun kemudian mereka lebih mendahulukan kepuasan dan hasrat syahwat mereka dibandingkan memenuhi kebutuhan ya anak-anaknya. Yang saya maksudkan seperti mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan kemudian mengurusi, menjaga, mendidik anak-anak mereka, putra-putri mereka. Ini pun bentuk pengkhianatan. Ataupun kemudian ketika seorang istri tidak amanah dalam menjaga harta suami. Ya, apa yang sebenarnya tidak diizinkan untuk dilakukan dengan harta suami, namun dia kemudian melanggar. Ya, dia tetap memanfaatkannya tanpa seizin, tanpa sepengetahuan suami. Ini pun bentuk pengkhianatan. Ya, ataupun dia lebih banyak tidak taat kepada suaminya dibandingkan taat kepada suami. Jadi di hadapan suami dia seperti taat, tapi di belakang suami kemudian dia tidak taat. Ini pun bentuk pengkhianatan. Dan seluruh pengkhianatan yang lainnya, yakni ketika dia tidak menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada dirinya dan tidak menunaikan
hak keluarganya, baik itu suami ataupun putra-putri yang dimilikinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Nah, fadhal. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Nah, Nah, Masya Allah, Ustaz. Ini masih ada 3 lagi pertanyaan. silakan fadhal. Fadhal. Kita coba selesaikan 3-3. Nah, Nah, Masya Allah. fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Jika seorang suami kondisinya jauh dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk memimpin rumah tangganya, apa hal pertama yang harus diperbaiki terlebih dahulu dari dirinya atau Nah, dari cara kepemimpinannya dalam rumah tangga? nah, yang pertama dia harus banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Karena tidak ada yang menghalangi seseorang dari kebaikan itu melainkan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini isyarat tanda bahwa dirinya kemungkinan terbesar masih memiliki banyak dosa yang membuat dirinya jauh dari cara kepemimpinan Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi juga kemudian laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang tidak banyak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menjalankan perintah sebaik mungkin ataupun kemudian dia justru lebih banyak meninggalkan perintah Allah Rabbul Alamin. Ya, ini juga penyebab yang sangat kuat yang membuat Allah kemudian tidak menjaga dirinya dan keluarga. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan ihfadillah yahfad, jagalah Allah maka Allah akan menjaga dirimu, yakni bukan hanya saja dirimu tapi juga keluarga. Nah, yang berikutnya kemudian dia harus memaksakan diri untuk berubah, karena jika tidak berubah, hal itu hanya akan memperberat hisab Allah Subhanahu wa taala atas dirinya kelak pada hari kiamat. Kalau dia tidak menjadi pemimpin yang adil sekarang bagi keluarganya, tidak mencontoh Rasulullah SAW sekarang di dalam kehidupan ini, maka di akhirat dia hanya akan menghadapi tuntutan demi tuntutan dari keluarga yang selama hidupnya disia-siakan dan tidak pernah diberikan haknya oleh diri. Ya, dan ini penting, ini sangat penting. Dan juga bisa jadi atau ada baiknya seseorang itu ketika mengalami hal seperti ini, dia memperbaiki sholatnya. Karena jika seseorang berada dalam keadaan menjaga sholatnya sebaik mungkin, maka niscaya dia tidak akan pernah jauh dari kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu cerminan kebaikan seluruh amal. Ya, jika dia berusaha memperbaiki sholatnya, maka seluruh amal yang lain pun akan menjadi lebih baik. Atau menjadi amalan yang juga sama-sama baik. Insya Allah dengan sholat yang dijaga. Allah ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Silakan. Atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Bagaimana menjadi ayah yang baik untuk anak perempuannya? Terkadang pendekatannya dan responnya agak sulit dibanding dengan anak laki-laki. Nah, karena ini terjadi ahibati fillah, karena kita seringkali menyamaratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, padahal di dalam hubungan pernikahan seorang laki-laki pasti akan menjumpai kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan jiwa laki-lakinya dari istri-istri mereka. Artinya banyak sifat yang mungkin bertentangan, ataupun sifat yang bagi kebanyakan laki-laki bukan masalah, tapi jadi masalah bagi kaum perempuan. Nah, hal-hal yang seperti ini pun berlaku sama ya terhadap anak-anak perempuan mereka. Artinya secara khalqiyah, secara penciptaan, anak-anak perempuan ini tidak ada bedanya dengan ibu mereka. Mereka punya sensitivitas yang besar, perasaan yang mudah tersentuh, sekaligus perasaan yang mudah terluka. Ya, nah ini tidak disadari kebanyakan ayah atau kebanyakan orang tua laki-laki.
Sehingga mereka kebingungan untuk menghadapi, mendidik, ya, ataupun menjaga anak perempuan mereka. Mereka sering menganggap bahwa anak perempuan mereka sama seperti anak laki-laki mereka. Tidak jawaban. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW ketika dikunjungi oleh anak perempuannya, maka beliau menunjukkan kasih sayangnya begitu luar biasa. Karena setiap wanita itu memiliki fitrah senang atau bahkan sangat senang ketika melihat adanya kasih sayang begitu besar yang ditunjukkan kepada mereka. Nabi berdiri menyambut Fatimah. Nabi memeluk Fatimah ketika Fatimah datang ke rumah. Nabi Muhammad SAW mencium Fatimah. Nabi Muhammad SAW kemudian mendudukkan Fatimah di sisi beliau di dalam majlis, di dalam rumah. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu selalu terkenang menjadi ayah yang sangat luar biasa bagi ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Nah, sedangkan banyak di antara kita kemudian yang merasa sungkan untuk melakukan itu. Ya, merasa berat, merasa malu bahkan kadang-kadang. Apalagi jika itu terjadi di hadapan orang banyak. Nabi menunjukkannya di hadapan orang banyak. Karena begitulah semestinya seorang ayah memperlakukan anak wanitanya. Ya. Jadi anggap saja, kalau boleh dibahasakan, anggap saja cara memperlakukan anak perempuan itu sebenarnya sama seperti cara memperlakukan ibu mereka. Ya, itu yang harus yang betul-betul difahami oleh kita semua sebagai seorang ayah. Dan kemudian kita jangan terburu-buru di dalam menghukumi anak perempuan. Ya, karena sekali lagi perasaan mereka itu jauh lebih lembut, bahkan perasaan mereka jauh lebih mudah untuk hancur. Ya, ketika mereka menjumpai ayah mereka, itu tidak memperlakukan perasaan dan hati mereka sebaik mungkin. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan sebagai jawaban dan sebagai satu pengingat bagi mereka-mereka yang diberikan keturunan anak perempuan, ya, yang lebih dari 1, 2 atau yang seterusnya, yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan bagi mereka, karena anak-anak perempuan ini insyaallah jika kita mendidik mereka dengan baik, memberikan nafkah sebaik mungkin kepada mereka, mereka akan menjadi tameng, ya, antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi kami semua. Mana izin membacakan kembali pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat Zoom. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah seorang ayah yang melakukan maksiat akan mempengaruhi akhlak atau tingkah laku istri dan anak? Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Ini jelas ya, mempengaruhi semuanya. Karena buruknya perilaku istri, buruknya perilaku anak-anak itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh ayah ataupun suami dari istri tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Semua musibah yang terjadi itu karena perkara yang diperbuat oleh kalian sendiri. Dosa maksudnya. Dan kemudian Fudail ibnu Iyad rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa beliau sadar bahwa beliau melakukan dosa ketika apa? Ketika melihat perubahan atau buruknya perilaku keluarga, pembantu atau hewan tunggangan. Ataupun dalam asar yang lain atau riwayat yang lain disebutkan ketika beliau menjumpai banyaknya tikus di rumah beliau. Ya, artinya beliau mengaitkan keburukan-keburukan itu dengan dosa-dosanya. Jelas kaitannya sangat erat ya antara dosa seseorang dengan
ketidakbaikan atau ketidakharmonisan ataupun kedurhakaan dari anak ya, yang dia terima. Semua itu disebabkan oleh dosa. Oleh karenanya, cara terbaik atau cara yang paling kuat untuk mengubah keadaan yang kita alami atau kita jumpai itu adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantikan kemaksiatan ataupun dosa dengan ketaatan dan amal saleh. Ya, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita insyaallah dan ampuni dosa-dosa kita tentunya agar kita senantiasa diberikan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita insyaallah taala. Ya, Allah taala alam bisa. Nah, silakan kepada Abu Ilyasa untuk mungkin mengakhiri jalannya kajian kita di malam hari ini. Oleh tafadhal mashkur. Syukran Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kami semua. Nah, Ana izin tutup Ustaz. oleh tafadhal. Baik, demikian saudaraku seiman dan seakidah. Baru saja telah kita simak bersama kajian parenting dan diniyah bersama guru kita semua, Ustaz Abdullah Amir Maratan, hafizahullah ta'ala. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ustaz, syukur Ustaz atas waktunya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Nah. Izin. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Kang. Kang Asep. Jazakallahu. Wah, jazakumullah khair Kang. Makasih udah ikut kelasnya. Assalamualaikum.